sedang bersama dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, Engkau pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami menaikkan pujian penyembahan dalam mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh dengarkan renungan firman-Mu, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Sekali lagi pakai hamba-Mu, urapi kami dan urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Penuh dalam kasih Tuhan. Amsal pasal 28 ayat pertama sampai ayat 28. Kita bagi dua bagian. Amsal 28 ayat pertama sampai ayat 14. Besok kita lanjutkan ayat 15. Amsal 28 ayat pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar, tapi orang benar masa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang gelap berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memihara hukum adalah anak yang berpengertian, tapi orang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang yang lemah. Siapa memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya kekecil. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tapi orang miskin yang berpengertian mengenal Dia. Jika orang benar-benar, banyaklah pujian orang, tapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa memujikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kita perhatikan pada ayat 14 saja ya. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Hari Tuhan firman Allah mengingatkan kita kembali, seperti seorang yang bahagia. Bahagia itu bukan ukurannya uang. Kebahagiaan itu datang kalau Yesus ada dalam rumah tangga saudara. Damai sejahtera melimpah dalam hidup saudara. Itulah sebut kebahagiaan. Firman Allah berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan. Roma 14 damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang didambakan bagi saudara-saudara. Kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita oleh itu Roh Kudus yang berikan kebahagiaan. Tapi firman Allah berkatakan, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kenapa Tuhan mengingatkan kita jangan mengeraskan hati? Jangan mengeraskan hati. Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati, punya hati yang rendah hati, mau dikoreksi firman Tuhan,
mau dinasehati firman Tuhan, rendah hati, bukan meraskan. Bapak Alkitab menulis dalam Mazmur 95 ayat yang ke-8. Mazmur 95 ayat yang ke-8. Mazmur 95 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Mazmur 95 ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Firman Allah kata, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari masa di padang gurun. Kenapa? Firman ini mengingatkan kita tentang kehidupan orang Israel, di mana bangsa Israel hatinya begitu keras, hatinya begitu keras. Bagaimana kehidupan dalam Keluaran 17 ayat pertama sampai ayat 7. Bagaimana kehidupan bangsa Israel oleh perikopnya di Masa dan di Meriba. Ya. Dikatakan bagaimana mereka ini dikatakan mengeraskan hati. Di mana ada ketahan hati? Dikatakan dalam Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai ayat selanjutnya. Di mana keraskan hati? Dikatakan pada ayat yang kedua, jadi mulai mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mengubah Tuhan? Hauslah bangsa itu karena air di sana. Bersungguh-sungguh bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Iya, keraskan hati. Bahkan pada ayat selanjutnya dia mau lempar Musa dengan batu. Apa? Keras hati yang tidak tahu berterima kasih. Hati yang keras, hati yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Hati yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Mestinya dia berterima kasih kepada Tuhan. Kalau di Mesir dia harus mengalami penindasan, menjadi budak, sengsara. Sudah keluar, ternyata hanya kurang air, ngomel, bersusu. Berapa banyak kehidupan manusia hanya soal sedikit saja, bersungut-sungut, anggaplah dagangnya sepi, menurun konsepnya, income-nya menurun, timbullah persungutan-persungutan yang sering terjadi. Anak-anak Tuhan hanya kerja bersungut-sungut, kurang ini, masih kurang. Coba saudara renungkan, rumah saudara beras masih banyak kan? Uang saudara masih ada. Tapi kadang-kadang timbul bersungut, kurang Tuhan. Sebenarnya kalau lihat bangsa Israel, dia nggak perlu bersungut-sungut. Kenapa? Kalau dia sudah dikeluarkan dari Mesir dengan mujizat yang luar biasa, ketika menyeberang laut kosong, saudara lihat, depan laut kosong, belakang Firaun siap menang membunuh dia, tapi tangan Tuhan melalui Musa, laut kosong terbelah dua dan bangsa Israel keluar. Itu tanda mujizat. Banyak mujizat dialami oleh bangsa Israel, tapi hanya kekurangan sedikit oceh. Berapa banyak kehidupan Kristen hanya kekurangan sedikit, marah-marah, bersungguh-sungguh, dan timbullah hati yang keras, hati yang tidak bersyukur dengan apa yang ada. Tapi saya bangga dengan saudara, saudara punya hati yang lembut, hati yang bersyukur dengan apa yang saudara. Kalau hari ini saudara panjang umur, hari ini saudara masih bisa bernapas, puji Tuhan, sehat, puji Tuhan. Kalau saya pribadi, kalau hari saya masih bernapas,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu sebentar saudara kamu bekerja. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia sudah siapkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Satu perkara sekalipun hanya cukup. Hari ini kita tidak bersungguh-sungguh. Bahwa Tuhan mengajar salah satu doa Bapa, berikan kami hari makan yang cukup. Tuhan memberikan hari lepas hari cukup, hari lepas hari cukup, hari lepas hari cukup. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga, jangan kami punya hati yang keras seperti bangsa Israel. Bukan saja keras, sifat tabiat yang tidak baik, bersungguh-sungguh hanya kekurangan air. Tapi hari ini kami ingatkan firman Tuhan, sekalipun usaha kami tidak seperti mas kemarin, tapi Kau tetap pelihara buat kami. Ampuni segala dosa kami. Banyak kami seperti bangsa yang Israel tidak tahu berterima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan bekerja, kami akan berdagang, serta kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kami percaya segala kebutuhan kami Engkau sudah siapkan. Dan kembalikan kami pada siang, malam, atau sore bersama dengan keluarga kami, dan keluarga kami sudah pada sehat, dan pagi kami dalam mesbah keluarga kembali di kaki. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan Tuhan, berkati kesehatannya prima yang daripada Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Semakin hari, semakin banyak disembuhkan, yang sakit semakin berkurang, dan vaksinnya bisa selesai dengan baik, dan anak-anakmu bisa divaksin, dan negara kami Kau pulihkan kembali. Terima kasih Bapak di surga. Kami mohon Tuhan turunkan berkat dan berkat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia, katakan amin. Tuhan memberkati.